Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy M21, M21. Dari namanya aja udah jelas ya kalau HP ini punya status sebagai adiknya Galaxy M31 dan pasti udah ketebak juga kalau speknya bakal lebih rendah dari M31. Tapi yang menariknya menurut saya justru HP ini lebih worth it daripada Galaxy M31. Kok bisa gitu bang? Padahal Galaxy M31 udah bagus kan? Sampai bisa masuk ke rekomendasi HP pertengahan 2020 kemarin. Sekarang Bang David mau bilang kalau ada M21 yang lebih worth it. Yep, kemarin saya ngerekomenin Galaxy M31 ke semua orang yang pengen HP 3 jutaan dengan baterai yang paling gede. Nggak ada lawan soalnya, 6000 mAh bro. Terus baterai yang gede itu juga didukung dengan layar Super AMOLED, sistem One UI, kamera yang bagus, dan performa yang oke. Jadi udah cakep lah, pilihan gampang. Tapi itu kemarin. Sekarang, entah Samsung pengen kita pusing atau apa, tiba-tiba muncul Galaxy M21 yang punya keunggulan yang sama kayak yang kita sebutin soal M31 barusan. Dengan harga yang lebih murah 500.000. Waduh, atau kita nggak usah jauh-jauh bandingin dalamnya dulu kali ya, dari luarnya aja deh. M21 ini pun udah mirip banget sama Galaxy M31. Dari ukuran layarnya udah sama 6,4 inci. Bobotnya juga mirip, sekitar 190 gram. Bahan bodi yang dipakai juga sama-sama polikarbonat dengan finishing glossy, dan sama-sama ada sensor fingerprint di bagian belakang. Cara paling cepat buat tahu kalau ini Galaxy M21 ada di bagian modul kameranya yang ada 3 lensa. Kalau M31 kan dia punya 4 lensa, ada ekstra lensa makro. Varian yang kita bahas kali ini warnanya hitam ya, selain warna ini ada juga warna biru dan hijau. Kalau dari varian memorinya cuma ada satu aja, RAM 4GB sama internal 64GB. Bagian RAM sama internal ini yang menurut saya bagian yang paling ngebedain M21 dari M31, yang punya RAM 6GB sama internal 128GB. Ini bagian yang jadi paling dipertimbangin sih. Sisanya nggak usah dipertimbangin malah, soalnya dari keunggulan utama aja baterainya, si M21 ini punya kapasitas 6000 mAh, sama kayak M31 dan M30s. Saya ada baca beberapa testimoni dari teman-teman yang udah pakai M30s dan puas sama baterai 6000 mAh-nya yang bisa tahan 2 hari kalau dipakai biasa. Itu menurut akun dokter cinta sehat, itu nama yang unik sih. Kalau dipakai buat ngegame terus kayak oleh Mas Ali Irawan ini, main PUBG M Smooth Extreme bisa 6-7 jam. Dan masih nyisa 20%. Saya seneng banget bisa baca testimoni kayak gitu. Soalnya kalau saya ngetes HP baru kan palingan semingguan 2 minggu lah. Kalau yang udah pakai berbulan-bulan itu jelas lebih keren lagi pasti reviewnya. Thank you banget buat yang udah komen kayak gitu. Dari testimoni itu juga ketahuan kalau baterai dengan baterai gede memang cocok buat semua tipe orang. Mau kerjaannya mantengin sosmed doang itu oke. Mau gamer apalagi. Kalau ojek online yang biasanya disebut pas ngebahas HP baterai gede, saya belum pernah dengar testimoninya sih. Tapi penasaran, mungkin yang punya pengalaman kayak gitu bisa komen di bawah juga, tapi harusnya cocok banget. Kapasitas baterai yang gede memang nggak pernah salah sih. Layar Infinity U yang dipakai di M21 juga susah dicari salahnya. Palingan kenapa nggak dikasih bonus screen protector ya? Kita harus beli lagi jadinya buat ngelindungin layar M21 ini, yang punya ukuran 6,4 inci, resolusinya Full HD+, dan panelnya udah Super AMOLED. Selain bisa hasilin warna hitam yang lebih nyata dari IPS, karena warna hitamnya itu didapetin dengan matiin LED-nya, kalau IPS kan masih hidup. Layar Super AMOLED juga bakal lebih ngehemat daya HP kita kalau kita aktifin Dark Mode, berkat sistem matiin LED tadi. Jadi baterai yang udah awet tadi bisa jadi lebih awet lagi berkat si AMOLED-nya. Mau pakai fitur Always On Display juga sok aja lah, nggak bakal makan banyak baterai. Oh iya, selain Dark Mode tadi, M21 juga punya fitur Dolby Atmos, biar suara yang dihasilin oleh headset kita bisa lebih nyata lagi. Mau headset berkabel atau Bluetooth itu bisa semua. Si M21 ada headphone jack soalnya. Terus HP ini juga punya fitur Game Booster, itu fitur yang bisa mati notif aplikasi lain selama kita main game. Terus Game Booster juga bisa memonitor temperatur sama sisa RAM HP kita selama main game. Kita juga bisa ngerekam gameplay juga. Kalau saya sih sebenarnya agak jarang pakai Game Booster ya, soalnya saya jarang main game dengan serius. Yang kompetitif banget saya jarang, cuma have fun doang. Saya lebih nikmatin One UI yang ada di M21 ini. UI yang kelihatan simple dan jadi salah satu alasan kenapa saya milih Galaxy S20 Plus buat daily driver saya sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong soal game, chipset Exynos 9611 yang dipakai di Galaxy M21 ini juga sama persis kayak yang dipakai di Galaxy M31. Yang kalau kita pakai buat main game kayak PUBG M udah unlock ke Smooth Extreme, udah optimal banget. Tapi anehnya buat main Mobile Legends belum bisa high frame rate dan di setting grafisnya high aja. Kalau ini belum optimal. Bikin ingat kalau Exynos 9611 bukan chipset yang benar-benar kenceng.
Kalau saya baca testimoni tadi, kalau Exynos 9611 ini dipakai buat main Honkai Impact 3, dia bakal agak keteteran. Honkai Impact 3 memang berat banget sih, soalnya ya kayaknya itu selalu jadi benchmark ya, jadi penasaran pengen cobain. Dari tadi sih kayaknya Galaxy M21 ini kelihatan sama-sama aja kayak Galaxy M31. Bedanya cuma ada di kapasitas RAM, memori internal, sama jumlah lensa kamera aja. M31 ada 4 lensa, M21 ada 3 lensa, minus kamera makro. Tapi dari awal kamera makro ada di HP sih, saya memang nggak pernah anggap itu lensa yang penting sih, soalnya belum ada kamera makro yang kualitasnya wow banget. Jadi kalau saya bisa ngehemat ratusan ribu dengan ilangin lensanya dengan senang hati banget. Selain lensa makro, bedanya kamera M21 sama M31 ada di resolusi kamera utamanya. Kalau M31 dia 64 megapiksel, kalau M21 dia 48 megapiksel. Kalau kamera ultrawide-nya sih sama, dia sama-sama 8 megapiksel. Apakah beda resolusi itu bikin hasil foto M21 jadi kerasa beda jauh? Sama sekali enggak ya, hasil fotonya tetap bagus-bagus aja buat standar 3 jutaan. Terutama pas lagi terang itu udah oke banget, pas lagi low light aja detailnya bakal hilang. Sampai muncul sedikit efek kayak fotonya ini dibikin pakai cat air, halus. Buat kamera depannya juga resolusinya beda, kalau M31 dia 32 megapiksel, kalau M21 dia 20 megapiksel. Hasilnya juga nggak kerasa jomplang. Kesimpulannya, Samsung Galaxy M21. Kalau HP ini udah di-launching duluan sebelum kita bikin video rekomendasi Lebaran 2020 kemarin, HP ini jelas bakal masuk juga buat jadi alternatif M31. Malah lebih worth it kayaknya kalau Anda nggak terlalu mentingin resolusi kamera depan sama yang belakang. Terus kamera makro sama RAM yang lebih kecil, terus kalau buat memori internal dia bisa pakai kartu microSD aja. Sisanya sama, mulai dari chipset yang jadi otak si HP, terus teknologi layar AMOLED-nya itu sama, sampai ke ukuran plus resolusinya persis. Terus tentu aja keunggulan utamanya baterai 6000 mAh yang nggak dikurangin itu ya persis lah, sama-sama mirip, fitur juga mirip. Mulai dari headphone jack ada, udah pakai konektor USB Type-C, udah dukung fast charging 15 watt, sama-sama nggak ada NFC, dan udah pakai sistem triple slot SIM juga. Jadi kalau Anda memang bener-bener ngincer yang mana lebih bagus antara M21 atau M31, M31 jelas lebih bagus dengan beberapa keunggulannya. Tapi kalau Anda nyari yang value banget, nggak masalah ilangin beberapa bagian yang nggak terlalu penting demi ngehemat duit. M21 jelas pilihan yang lebih bagus kalau soal itu. Apalagi sekarang si M21 lagi ada promo karena baru di launching kan, biasalah buat biar lebih heboh gitu. Dari harga resmi 3199 sekarang jadi 2999. Lebih murah 200.000 lagi, value-nya jadi lebih tinggi lagi. Buat detailnya bisa cek link di deskripsi aja. Demikian video gadgetin soal Samsung Galaxy M21. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ada M11 nggak ya? 11 mah 11 ya?